Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Luar biasa. Sudah pada makan belum? Belum, Pak. Belum. Ya, jadi anak-anak setiap hari ya sebelum berangkat sekolah kita usahakan makan terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalian belajarnya semangat, belajarnya aktif, belajarnya menjadi yang luar biasa. Ya. Tapi jadi ngantuk, Pak Guru. Enggak, salah. Jadi makan pagi itu untuk menguatkan energi kita, ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa. Silakan Arum dipimpin. Baik, Pak Guru. Siap. Teman-teman, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Sudah, Pak Guru. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian ilmu yang Pak Ibnu sampaikan kalian dapat menyerapnya, ya. Siapa Amin. yang hari ini teman kalian tidak hadir? Hadir semua ya? Tidak ada, hadir semua. Hadir semua. Kalau hadir semua berarti kalian sehat semua. Udah siap untuk belajar? Siap. Kita siap untuk siap belajar, ya. Sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu, ya. Indonesia dimulai. Indonesia ya. Oke. Kenapa ya kita harus menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib lainnya, ya? Ada yang tahu? Biar hafal Tanah air. Salah satu dari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib, ya, itu kita meningkatkan cinta tanah air, nasionalisme kita bertambah, ya, rela berkorban, dan yang paling utama adalah mengobarkan semangat, ya. Jadi pelajar kalian, ya, jadi harus semangat, ya, karena kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dari awal pembelajaran sampai akhir kalian harus tetap semangat. Semangat. Siap. Oke. Siap. Ya. Nah, kita tepuk TPK dulu biar kita tambah lagi semangat. Oke, siap? Tepuk TPK. Siap, Pak. Nah, itu ada tepuk TPK, ada gambarnya. Kalian ikutin ya. Baik. Belum ada. Assalamualaikum aja. Nggak kelihatan, Pak. Belum deh. Baru assalamualaikum tulisannya. Sudah kelihatan? Oke. Sudah ada, Pak. Sudah kelihatan? Ya. Udah, Pak. Itu ada religius, nasionalis, mandiri, ya. Kalian sudah tahu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Pak Ibnu pengen kalian satu orang yang bisa coba Lina ya Lina. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke. Lina keren. Betul. Dina nggak tepuk tangan, Dina. Ya, Aku lagi digigit nyamuk. kemarin Kamu nggak mandi kali ya? udah ya. Iya, Pak Guru mau ngomong. Ya, jangan ribut ya. Lina tuh, Pak. Kita kan hari ini hari pertama masuk sekolah, ya. Pembelajaran yang telah lalu di kelas 5 kalian sudah pernah belajar tentang ide pokok, ya. Ide pokok pada materi di kelas 5.
ya. Di kelas 6 ya. Di kelas 6 juga nanti diulangi nih, ada pembelajaran tentang ide pokok, tentang perkembangbiakan dan pertumbuhan hewan dan tumbuhan ya. Lalu apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini ya? Yang akan kita pelajari hari ini ya, kita akan mencari ide pokok dari laporan hasil pengamatan ya. Jadi nanti kalian saya tampilkan slide laporan hasil pengamatan, kalian mencari ide pokoknya. Nah, terus yang kedua yaitu membuat peta konsep. Ya, peta konsep itu apa? Peta konsep nanti kalian agar bisa belajarnya lebih maksimal, ya. Nanti kalian akan membuat peta konsep. Yang ketiga yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, ya. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Apa yang kalian lihat dari gambar yang Pak Ibnu sampaikan, yang Pak Ibnu tampilkan? Ada keluarga Pak, ada Tani Pak itu ada sapi Pak, ada burung itu, Ada burung ya. Iya. Ada main Pak, anak main. Ada kelinci. Kelinci ada. Oke. Kalian sangat jeli sekali ya. Lihat ada gambar ayam, itu ya. Ada Ayam. sapi. Oh iya, ayam, sapi. Tumbuhan ada nggak? Ada Nah, itu, ada tanaman, ada pohon, ada petani, ada yang panen. Iya, ada panen, mau. Iya, siap. Ya. Jadi kamu setiap hari di rumah, yang di rumahnya ada pohonnya siapa? Ada tumbuhannya? Aku ada. Ada. Aku ada. Tumbuhan ada. Kira-kira bermanfaat tidak? Emang nggak ada. Bermanfaat, Pak Guru. Bermanfaat. Bermanfaat ya bagi kita ya. Bagi kita. Kalian pernah makan tumbuhan? Pernah. Makan buah. Makan buah. Makan buah. Saya suka Makan sayur. Makan nasi. Jadi siapa kira-kira yang memperoleh manfaat dari tumbuhan? Manusia. Iya. Hewan. Betul. Hewan makan rumput, Pak. Iya kan itu tumbuhan sama ya. Iya. Oke ya. Jadi yang memperoleh manfaat dari tumbuhan itu adalah manusia, hewan ya. Nah, kalau kalian lihat ada penebangan liar nih ya. Kalian sudah belajar tentang reboisasi dan sebagainya. Nah, itu kan karena reboisasi itu kan karena banyak tumbuhan yang ditebang. Nah, sekarang bagaimana cara tumbuhan itu tetap lestari? Ya. Ya, siapa yang mau jawab? Ika mau jawab? Ditanam kembali. Betul, ya. Jadi kita semaksimal mungkin ya, kita harus bisa melestarikan tumbuhan, ya. Nah, tumbuhan juga bisa berkembang biak loh. Ada yang tahu? Iya. Ya. Jadi banyak. Jadi banyak Iya, kata guru. biak itu kan jadi banyak. Ya. Iya. Contohnya, kalian tahu pohon pisang? Tahu. Pohon pisang itu berkembang biak dengan cara apa? Kalau kalian lihat pohon pisang? Ada tunasnya Pak. Ada tunasnya, Pak. Betul. Nah, kalau tumbuhan yang ada di gambar coba. Nah, tumbuhan yang ada di gambar itu kan kira-kira bisa berkembang biak tidak ya? Bisa. Coba. Gambarnya yang mana? Itu gambar tumbuhan. Oh, yang tadi. Iya, yang tadi pohon. Kalau pohon gede emang Ada bisa, pohon. Pak. Bisa dong. Ya. Ada buahnya, itu lagi petik itu. Ya. Bisa, ada yang bisa dicangkok ya Pak ya? Betul, ada yang dicangkok dengan biji ya. Nah, itu cara berkembang biak. Oke, sebelum kita tentang perkembangbiakan, Pak Ibnu akan menjelaskan terlebih dahulu ya tentang laporan hasil pengamatan. Ya. Apa sih itu laporan hasil pengamatan? Coba Pak Ibnu pengen anak-anak baca. Saya Pak, pengen baca Pak. Siapa? Boleh nggak Pak? Saya Oke, boleh Ika, silakan ya. Iya. Laporan hasil pengamatan. Teks laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan pengamatan Bapak, itu yang SC2. sudah dilakukan. Iya, pinter. Teks laporan bertujuan untuk memberikan informasi kepada orang banyak.
Secara umum, teks laporan terdiri dari beberapa jenis, antara lain teks laporan hasil pengamatan, teks laporan perjalanan, teks laporan kegiatan, dan teks laporan per apa, Pak? Ini ada yang kepotong ternyata ya. Ya. Oke, iya. Salah ketik nggak apa-apa ya. Nah, lalu teks laporan hasil pengamatan itu berisi tentang yang pertama adalah informasi atau pernyataan umum, ya, kumpulan fakta atau hasil pengamatan, lalu ada simpulan. Nah, nanti kalian kalau seperti ini kan kalian nggak paham nih, nanti langsung kepada contohnya ya. Oke, nah bacalah teks laporan hasil pengamatan. Nah, siapa yang mau baca lagi? Dina, mau dibaca Dina? Pak mau. Saya aja boleh nggak? Siapa? Aku Kokom mau, ya? aku. Kokom ya? Iya. Mau Silakan, Kokom. Lina aja deh, mau Lina, mau aku. Kokom dulu, Kokom. Kokom aja ya, Pak ya. Oke. Iya. Bacalah teks laporan hasil pengamatan. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Singkong termasuk tanaman umbi-umbian. Pada tanaman singkong, bagian yang dijadikan makanan pokok adalah umbi akar. Nah, itu ya, itu adalah contoh laporan hasil pengamatan. Nah, lalu kira-kira kita mendapatkan informasi tentang apa saja ya dari teks bacaan tadi yang dibaca oleh Kokom ya. Yang pertama adalah singkong termasuk makanan pokok masyarakat Indonesia. Betul enggak? Singkong termasuk makanan pokok masyarakat Betul, Indonesia. Pak. betul. Sama aku sering tadi. Betul ya. Selain nasi itu ada singkong, ada juga ubi mungkin ya. Iya. Jagung, jagung. Nah, betul, ada jagung juga. Itu juga termasuk bahan makanan pokok. Nah, bagian tanaman singkong yang dijadikan sebagai makanan pokok adalah umbi akarnya. Kalian pernah mencabut singkong? Kenapa? Kenapa di kebun? Belum, aku beli aja. Biasanya singkong itu tumbuh di kebun ya. Kalau sekarang Ya, saya nggak punya kebun Pak di Jakarta. iya. Kalau nggak punya kebun di Jakarta kita langsung ke pasar. Iya, Ya. iya betul. Pasar Iya itu benar banyak Pak Guru singkong, pintar. ada umbi. Kalian tinggal pilih saja ya. Iya benar. Nah, jadi ini adalah informasi-informasi penting yang ada di teks bacaan yang tadi dibaca oleh Kokom ya. Lalu kita akan menemukan ide pokoknya. Apa sih ide pokok itu ya? Siapa yang mau baca lagi? Lina, ayo Lina. Saya belum lancar kan Pak bacanya. Udah Aku kelas aja, enam, belum lancar. Pak. Aku, Pak. Ini besok nggak naik nih. Jangan, Kalau Pak. nggak, masa kok udah Bisa kelas bisa 6? naik, Pak. Iya. Kan kita nggak naik, Bu Lina. Kita kan lulus. Iya. Bu Lina ya. Ya, Oke. kemarin Kulina itu sudah lancar ya. Ide pokok berisi tentang ide yang mendasari dari teks laporan. Ide pokok dapat ditemukan pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat di awal atau akhir paragraf. Ya. Jadi ide pokok itu adalah ide yang mendasari dari teks laporan. Ya. Nah, tadi masih ingat yang baca Kokom? Ya, jadi yang dibaca Kokom itu ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utamanya itu berada di awal paragraf. Ya. Selain nasi dan jagung sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, terdapat pula singkong. Ya. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Ya. Nah, bagaimana kita cara menentukan ide pokoknya? Ya. Caranya, nah, dari kalimat utama kita dapat menentukan ide pokok. Ya. Singkong sebagai salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Ya, jadi itu namanya ide pokok ya yang berada di kalimat utama. Ya, nanti dari ide pokok kalian bisa menjabarkan, kalian bisa membuat suatu paragraf. Ya, nah dari sebuah teks laporan biasanya tidak hanya terdiri dari satu paragraf saja, melainkan beberapa paragraf. Jadi tadi yang Pak Ibu sampaikan kan itu cuma satu paragraf. Nah, jadi teks laporan itu terdiri dari beberapa paragraf. Ya, dari setiap paragraf kita dapat menentukan masing-masing ide pokoknya. Nanti setiap paragraf ada ide pokoknya.
ya. Lalu agar lebih mudah memahami teks laporan, ya, dari menentukan ide pokok, nanti kita akan menyajikannya dalam bentuk diagram. Diagramnya seperti apa? Ya, diagramnya nih contohnya, ya. Nah, ada warna apa aja itu di diagram? Kuning, hijau, merah, Warna ungu. pink. Nah, Nggak ada. pinter, ya. Tadi yang kalian Nggak ada baca itu, biru. oh iya, sip. Nah, tadi dari bacaan tadi itu tentang apa ya? Tentang jagung ya? Ide, Jagung ya. makanan pokok ya. Pak. Nah, jagung itu Makanan berkembang biak dengan cara apa ya? Jagung Wajib. biji. Biji, pinter. Berarti kalau biji itu perkembangbiakan generatif apa vegetatif? Kita akan cari tahu jawabannya di video. Ya, kalian Wah, video sip. terlebih dahulu. Ayo Oke? kasih tonton video. Dilihat ya videonya ya. Baik. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat 1 inti negatif dan 2 inti negatif. Selanjutnya, serbuk sari membentuk saluran menuju ruang dengan inti vertikatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam Nah, kalian sudah melihat videonya ya. Jadi tadi yang Pak Ibnu sampaikan itu adalah tanaman apa? Tanaman apa tadi? Jagung. Jagung ya. Jadi dalam video adalah sama halnya dengan jagung ya. Ini apel juga berkembang biak dengan menggunakan biji. Atau secara generatif. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Paham? Paham, Pak. Paham. Oke. Paham. Sebelum Pak Ibnu lihat kalian pada ngantuk nih. Kepalanya tolong jangan ditaruh di meja. Itu kepalanya ya. Yuk, kita tepuk semangat terlebih dahulu. Yuk, tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Oke. Udah semangat ya. Nah, tuh kepalanya jangan ditaruh di meja. Masa nonton video sambil
sambil tiduran ya. Mas, Dan nanti- wah videonya bagus, jadi Oh, tidur bagus ya. deh. Mantap ya. Nah, Pak Ibnu akan membagi ke dua kelompok ya. Oke, kelompok yang pertama kelompok religius ya. Kelompok religius, semoga kalian menjadi anak-anak yang religius ya, taat beribadah. Ya. Amin. Ada Bu Arum, ada Isti, ada Rai, ada Nova ya. Yang kedua adalah Novi kelompok berubah Novi. jadi Nova. Salah baca ya. Pak Guru Kelompok yang uji kedua. konsentrasi kita itu. Betul. Kelompok yang kedua kelompok nasionalis ya. Kelompok nasionalis, mudah-mudahan kalian menjadi anak yang bisa mencintai negaranya ya. Amin. Ada Unda, ada Zulmalini, ada Kok nama Kokon. saya doang yang lengkap, Pak? Oh, nggak apa-apa. Kan Pak Ibnu kalau manggil Zulmalini sini kan kayak gitu. Ini, Pak. Loh. Ya. Terus ada Ada nama Bu, pendek doang. ada Lina, ada Dina ya. Oke, Pak Ibnu ganti Lini ya. Iya, Nanti Pak. kayak Mahali ini lagi. Iya, kemarin. Apa itu, Pak? Nyanyi. Suruh nyanyi, Pak. Nyanyi. Oke, ya. Oke, Pak Ibnu akan membagikan LKPD ya, LKPD yang harus kalian isi secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, ya. Paham ya? Oke, Paham. Pak Ibnu sudah membagikan. Nah, Pak Ibnu punya teks bacaan, ya. Kalian harus membacanya terlebih dahulu, ya, sebelum kalian mengerjakan LKPD, ya. Oke, oke silakan. Siapa yang mau baca? Saya Pak Guru, saya Siapa ini? Sebutkan namanya. Arum. Oke, Arum, silakan Arum. Paragraf pertama saja Arum. Nanti Baik. paragraf yang lain gantian sama teman yang lain. Baik. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Pinter. Arum, beli tepuk tangan untuk Arum dong. Yeay. Arum sudah pintar membaca. Sudah kita. Iya dong, baru bakal enam itu harus sudah bisa membaca, ya. Oke, setelah kalian membaca teks berkembang biaknya jagung, ya, silakan kalian kerjakan LKPD secara berkelompok, ya. Udah ya nih, saya mau bagikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan 10 menit ya. Sudah selesai Pak Guru. Sudah selesai. Nah, ini Arum cepet LKPD. banget. Baru cepet banget. Aduh, Baru gak dilihat, dikerjain, Pak. Pak. Ya, Baru silakan dilihat. kerjakan. Ya, silakan Saya kerjakan nyontek. dulu. Sama Bu sama Ika nyontek saya. Ada yang susah dengan Kamu LKPD-nya? nyontek terus. Ya. Jadi nanti kalian menentukan ide pokok dari bacaan yang tadi sudah dibaca oleh Arum ya. Nanti setelah itu setelah menentukan ide pokok kalian mencari Teriak aja mengembangkan ide pokoknya ya. Berdiskusi ya, Pak. Iya Ayo, dong, kan tadi Ika, udah dibagi ini kelompok. tulis tuh. Ayo, kita diskusi. Ayo. Paragraf 1 apa ya? Kira-kira ya. Paragraf 2. Yang nulis ya. Langsung dibacain, Pak. Nanti kan diskusi dulu ya. Oh iya. Oke, LKPD yang kedua tadi kalian sudah tentang perkembangan biak generatif. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nanti kamu gambarkan bunga tersebut, tuliskan prosesnya, ya proses perkembangbiakan bunga secara generatif. Paham? Susah Bapak gambarnya. Paham. Iya, kan kerjasama sama teman-temannya ya. Ada yang susah? Ini yang jago banget, kamu yang gambar ya. Nanti aku tuh yang tulis. Lina warnain yang warna kuning Lina itu. Ya aku ngantuk tahu. Ayo semangat. Terus tadi pagi nggak minum susu ya? Enggak, ibuku Ngobrol kerja. terus. Ayo diskusi ya, nggak ngobrol lah.
Lina ngobrol Itu terus nih. kokom yang aja kokom tuh kagak ngapa-ngapain kokom. Ya dulu bukan aku hilang. Oke, waktunya habis, selesai. Oh kan. Kalian sudah hebat-hebat ya. Kasih. Kalian sudah hebat. Ini saya lihat sudah selesai Selesai semua deh. nih ya. Nah, sudah selesai semua kan saya lihat nih ya, pinter ya. Kalau kita ayo siapa yang akan mempresentasikan satu aja presentasi dari masing-masing kelompok atau 2 orang deh maju deh ya. 2 orang masing-masing kelompok maju ya untuk mempresentasikan LHDD yang sudah kalian diskusikan. Oke, silakan dari kelompok Arum, kelompok Ika. Silakan mempresentasikan presentasi Is. Saya Kelompok ya, Arum. Siapa? Dari kelompok Rai. siapa dulu? Dari kelompok siapa dulu? Ya, Ini siapa? Saya siapa? Religius, Pak. Rai, Pak. Oh, religius. Oh, Rai. Oke. Ya, Rai, assalamualaikum. betul-betul religius. Ya, iya pinter. Lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rai. Sebelumnya kamu presentasi diagram dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Rai dari kelompok religius. Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok religius pada paragraf pertama itu jagung merupakan salah satu tanaman yang dapat dijadikan bahan pokok di berbagai negara. Sudah Pak, itu Pak, benar dia Pak. Betul. Tepuk tangan untuk Rai. Paragraf keduanya apa Rai? Paragraf keduanya? Paragraf kedua hasil Paragraf diskusi. kedua aku yang baca, Pak. Oke, Ya, silakan. boleh Bu Ika. Ika, silakan Ika. Paragraf 2. Petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Pinter. Ayo, kalau sekarang kelompok nasionalis, ayo siapa yang mau bacakan paragraf 3? Aku deh, Pak. Siapa namanya? Sebutkan nama dulu dong. Lina, Bapak. Oke, Lina. Silakan Paragraf Lina. 3, jawabannya bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Oke, Betul, Pak? tepuk tangan untuk Lina. Betul, kelompok nasionalis. Ya, siapa yang bisa mengembangkan ide pokoknya? Ayo, siapa yang mau baca? Yang usah pakai tunjuk. Oke, silakan. Ya, ini menurut Isti ya, Pak. Iya. Coba dulu ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Petani jagung memulai perkembangbiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Biji jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Sudah Itu Isti? hasil saya, Pak. Udah, Pak. Tepuk tangan untuk Isti ya. Isti dari kelompok religius ya. Ika, religius semua, saya belum. Pinter. Oke. Untuk yang selanjutnya, nah, yang gambarnya bagus siapa? Coba tunjukkan. Ayo. Oh, bagus semua ternyata ya. Coba kalian, siapa yang mau membacakan? Tadi kelompok religius sudah, sekarang kelompok nasionalis ya. Kelompok nasionalis silakan bacakan hasil diskusi kalian tentang proses perkembangbiakan bunga secara generatif. Silakan dibacakan. Saya Pak. Siapa namanya? Jangan lupa sebut Novi, nama. Pak. Oke, Novi dari kelompok nasionalis. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Cara penyerbukan perkembangbiakan bunga secara generatif yaitu pada buah kertas ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun angin, serbuk sari akan berterbangan. Lalu sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Saat itulah terjadi penyerbukan, yakni melekatnya atau jatuhnya serbuk sari kepala putik, Pak. Sudah. Oke, gimana kelompok religius? Betul, Betul, Pak. Berarti tepuk Ini kelompok nasionalis ya, Pak. ya. Oke. Ya, Fokus, Bu. Fokus Lina. sudah tahu ya tentang perkembangbiakan generatif dan mencari ide pokok dari laporan hasil penelitian. Sekarang coba kalian mengerjakan evaluasinya terlebih dahulu ya.
Pak Ibnu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan 10 soal. Ya, silahkan. Udah selesai belum, Lin? Nyontek dong. Kan nggak boleh nontek, dosa tahu. Ih, Lina pelit. Darin. Sudah, Pak. Sudah. 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 Sudah Aja selesai, Pak Basna. Oke. Sudah terjadi, Kalau Pak, sudah, soalnya. nanti Pak Ibnu share ya nilai kalian ya untuk mengetahui kalian sudah bisa belum sih, sudah mengerti belum tentang perkembangbiakan dan mencari ide pokok, ya. Nah, kira-kira ya apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau mengungkapkan? Siapa yang mau? Saya, Pak. Siapa? Kesimpulannya apa pelajaran hari ini? Saya sudah belajar mengenai ide pokok. Ide pokok diambil dari kalimat utama. Pinter. Itu yang benar. Terus apalagi ya itu? Peserta didik minta menyebutkan bagian belajar yang menarik. Menarik nonton videonya, Pak, tadi. Menarik ya nonton videonya ya. Iya, videonya Saya menarik. mewarnainya, Jadi- warnain bunganya itu. Oke, betul. Kesimpulannya ya, pembelajaran hari ini adalah kalian sudah belajar tentang perkembangbiakan secara vegetatif ya. Vegetatif, lalu kita belajar tentang menemukan ide pokok ya. Nanti kalau yang belum memahaminya ya, nanti kalian bisa baca ulang di rumah ya. Nah, lalu nah, kira-kira pelajaran mana yang kalian sukai? Di bagian apanya? Mewarnai, Pak. Mewarnai bunganya ya? Nonton video. Nonton video, Pak. Nonton video. Nonton video. Oke, terus gambar bunga. Ada lagi? Oh, nggak suka mengerjakan evaluasi? Diskusi. Oh, nggak suka mengerjakan evaluasi? Oke, diskusi ya. Jadi kalian saling berkomunikasi antar sesama teman. Ya. Nah, kalau perasaan kalian bagaimana untuk pelajaran hari ini? Menyenangkan kan? Senang. Harus senang. Semangat. Kunci utama kalian biar cepat menangkap pelajaran, yang paling utama kalian harus senang terlebih dahulu terhadap pelajaran tersebut. Ya, kalau kalian sudah senang, ya pasti pelajaran apapun bisa masuk. Pelajaran tema 9 ya, materi tentang perkembangbiakan itu pasti cepat akan masuk ya. Paham ya sampai di sini ya? Nah, sekarang ya, tugas kalian, Pak Ibnu tugasnya nggak mau ngasih kamu PR ya. Terus ngapain, Ya, Pak? tugas kalian nanti kalian kan punya tanaman di rumah nih ya. Betul ya? Ya, Pak. Ya. Ya, Pak, ya. Kalian punya tanaman di rumah. Kalian di rumah tugasnya adalah merawat tanaman yang berada di rumah kalian masing-masing. Ya. Paham ya? Nah, jadi setiap pagi tanamannya disiram. Ya, lalu ya jangan lupa dikasih pupuk. Nah, itu adalah tugas kalian di rumah. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar tentang kesimpulan dari ide pokok. Ya, terus yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif. Tadi kita sudah belajar vegetatif, ya, generatif. Minggu depan kita akan belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Ya, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Paham. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, Saya udah mau pulang ya. mari kita berdoa ya. Berdoa, silakan tadi adalah Harum. Ya, siap. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Sudah, Pak Guru? Akhiri. Pak Ibnu akhiri ya pelajaran pagi hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.